Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Kurniawan, MPM saya guys 102022037 dari Prodi Teknik Sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gelombang. Pada umumnya, gelombang sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat, di mana bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide yang berbentuk osilasi berulang. Itulah definisi gelombang dan pengertiannya. Selanjutnya memasuki sifat gelombang. Yang saya ketahui, satu, diversi gelombang. Diversi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui satu medium. Medium yang dilewati ketika gelombang tidak bergantung pada panjang maupun frekuensi gelombang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti berbentuknya pelangi. Dua, pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya dipantulkan saat mengenai dinding penghalang. Contohnya seperti gema dan gaung. 3. Pembiasaan gelombang. Gelombang yang melewati dua medium yang berbeda, sebagian akan dipantulkan sementara sebagian lainnya akan diteruskan. Pembelokan berkas gelombang yang diteruskan dikenal dengan istilah pembiasan atau refraksi. Bisa teman-teman lihat kalau untuk yang pembiasan gelombang itu contohnya seperti kita masukkan pensil ke dalam air gelas. Nanti kita akan melihat pensil itu seakan-akan patah. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang tersebut dibagi menjadi 3, yaitu gelombang berdasarkan arah rambat, gelombang berdasarkan medium, dan gelombang berdasarkan amplitudo. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang gelombang berdasarkan medium. Gelombang berdasarkan medium tersebut dibagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik tersebut adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya, contohnya gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik ialah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya, contohnya gelombang cahaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gelombang berdasarkan arah rambatnya. Gelombang berdasarkan arah rambatnya tersebut dibagi menjadi 2, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya, contohnya gelombang bunyi. Sedangkan gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, contohnya gelombang cahaya dan gelombang pada tali. Yang terakhir, gelombang berdasarkan amplitudo. Gelombang berdasarkan amplitudo tersebut dibagi menjadi 2, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap di setiap titik yang dilalui, contohnya gelombang pada tali. Sedangkan gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah, contohnya pada senar gitar yang kita petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizal dengan PMG 1B022115. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 5 fisika, yang mana kelompok kami memilih gelombang transversal untuk dijabarkan lebih lanjut. Dan baiklah, saya akan menjabarkan tentang apa itu gelombang transversal dan begitu pula rumusnya. Yang pertama-tama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya tegak lurus terhadap arah gelombang. Sederhananya, apabila energi yang merambat bergerak dari kiri ke kanan, maka gelombang turut bergerak naik turun searah energi, yakni dari arah kiri ke kanan juga. Contohnya adalah gelombang atau getaran yang muncul pada tali yang bergoyang. Dan juga apabila kita memetik gitar, itu juga contoh apa itu gelombang transversal. Lalu rumus gelombang transversal adalah K sama dengan 2pi per lambda, dan juga omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Untuk menghitung besarnya gelombang transversal dapat menggunakan rumus gelombangnya, yaitu lambda sama dengan V kali T, atau lambda V bagi F, yaitu frekuensi. Maka mencari V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda kali frekuensi. Dan juga untuk cari frekuensi bisa juga dengan N dibagi T, dan untuk mencari T besar sama dengan T per N. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan dengan orang selanjutnya.
Baiklah teman-teman, gelombang transversal yang kami ambil ialah gelombang pada tali. Jadi pada suatu tali ketika digetarkan maka akan membentuk satu gelombang ataupun beberapa gelombang, yaitu ditandai dengan terbentuknya satu bukit dan satu lembah. Seperti yang ada di video eksperimen kami seperti berikut. Seperti yang kita lihat, ketika tali digetarkan, maka akan berbentuk satu bukit dan satu gelombang. Nah, di sini saya Nurul Dwi Endarina dengan NPM G1B022007 akan menjelaskan contoh soal mengenai perambatan pada gelombang tali. Baiklah, terdapat gambar pada gelombang tali ini. Yang pertama, berapa jumlah gelombang? Baiklah, untuk jumlah gelombang ialah satu bukit dan satu lembah. Di gambar ini ada satu bukit, satu lembah, kemudian ada satu bukit, satu lembah. Yang artinya berarti jumlahnya ada dua gelombang. Ini satu gelombang, ini dua gelombang. Berarti berapa jumlah gelombang? Jawabannya 2. Tentukan amplitude gelombang. Amplitude gelombang itu adalah simpangan terjauh. Dari soal kita bisa lihat simpangan terjauh gelombang dari sini ke sini adalah 2 cm. Kalau mau dibagi di meter, 2/100 jadi 0,02 meter. Kemudian tentukan periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Di sini ada 1 sekon, namun 1 sekon ini baru setengah gelombang. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Kalau setengahnya 1 sekon, maka setengahnya lagi juga 1 sekon. Kesini juga 1 sekon. 1 sekon. Jadi satu gelombang ini memerlukan waktu 2 sekon. Baiklah, kemudian tentukan panjang gelombang. Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Di mana panjang gelombang ini panjang dari satu gelombang, jadi satu bukit satu lembah. Di sini diketahui satu lembahnya 5 meter, berarti satu gelombang perlu satu bukit lagi, jadi 5 meter ditambah 5 meter lagi, jadi panjang gelombangnya yaitu 5 meter tambah 5 meter sama dengan 10 meter. Yang terakhir, tentukan cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang disimbolkan dengan V. Rumusnya V sama dengan lambda per periode T besar. Jadi sudah diketahui panjang gelombangnya yaitu 10 meter per periodenya 2 sekon sama dengan 5 meter per sekon. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai soal gelombang pada tali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Finereni dengan NPM G1B022079. Saya di sini akan memberikan contoh soal persamaan gelombang transversal. Contoh soal persamaan gelombang transversal. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu tali Y sama dengan 2 sin 2V kali 4T plus 2X meter dengan T dalam sekon dan X dalam meter. Maka panjang gelombang dan kecepatan rambatnya. Penyelesaiannya, pertama diketahui persamaan gelombang Y sama dengan A sin kali omega T plus KX. Dari soal, maka Y sama dengan 2 sin 2V kali 4T plus 2X. Kita lebih sederhanakan, Y sama dengan 2 sin 8VT plus 4X. Dari persamaan gelombang tersebut, maka diperoleh A sama dengan 2 meter, omega sama dengan
8 V radian per sekon. K sama dengan 4 V. Maka ditanya sama dengan A lambda, B V. Jawab. A lambda sama dengan rumusnya yaitu 2V per K sama dengan 2V per, kita masukkan nilai K nya 4V sama dengan 1 per 2 meter atau 0,5 meter. Untuk B V itu rumusnya omega per K sama dengan 8V per 4V sama dengan 2 meter per sekon. Clearly I don't see myself upon that list, but she said, well,